Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, yaitu subtema 3, masyarakat sehat, negara kuat. Nah, sebagai seorang siswa, kita harus mengetahui apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi masyarakat yang sehat dan tentunya membuat negara menjadi kuat. Oleh sebab itu, mari kita ikuti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa persiapkan alat tulisnya serta berdoa. Pada pembelajaran 1 muatan PPKN, tanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus sadar terhadap hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kita tahu apa saja hak-hak kita dan apa saja kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Sebuah contoh, upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Tentu kalian pernah atau sering melakukan upacara, bukan? Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan ini, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Jadi upacara itu tujuannya adalah untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Jadi, tugas kita adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Contoh sikap tanggung jawab sebagai seorang siswa. Yang pertama, tentunya belajar dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa. Dan jangan lupa selalu membela nama baik negara sendiri dan mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas. Nah, belajar di rumah juga termasuk salah satu cara untuk membela nama baik negara kita. Jadi, belajar di rumah itu juga penting. Selain itu, kita juga bisa melakukan dengan cara berbelanja pakaian buatan dalam negeri, ya. Karena dengan membeli pakaian buatan dalam negeri, kita cinta produk dalam negeri, maka kita juga dikategorikan sebagai mengabdi kepada negara. Manfaat melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Jadi kita boleh menggunakan, yang penting harus tetap menjaga kelestariannya. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh.
Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara antara lain korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Adik-adik tentunya pernah mendengar istilah korupsi ya di televisi. Banyak sekali pejabat-pejabat yang tertangkap perbuatan yang tidak baik, yaitu korupsi. Ya, di sini digambarkan seperti tikus yang berdasi. Ya, tikus menggerogoti dari sedikit, tapi lama-lama akan habis juga yang digerogoti. Nah, nanti ketika dewasa, adik-adik ketika punya jabatan tidak boleh demikian. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Misalnya, sebagai pelajar selalu rajin belajar akan mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, menerapkan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Karena biar bagaimanapun juga suatu saat kalian akan menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki peran yang besar dalam kemajuan negaranya. Tentunya warga negara yang dapat memajukan negaranya adalah warga negara yang bertanggung jawab. Jadi kita harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Antara lain bagi adik-adik yang masih kecil ini, kita usahakan untuk selalu menghindari yang dinamakan dengan penyalahgunaan narkoba. Ya, menghindari diri dari narkoba itu juga termasuk salah satu tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya, pada pelajaran yang kedua, kita akan membahas mengenai muatan bahasa Indonesia. Menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Kita dapat menyajikannya dalam bentuk, salah satunya adalah bentuk tabel. Seperti inilah bentuk tabel. Kita membuat sebuah tabel. Yang pertama paragraf 1, gagasan utamanya apa? Paragraf kedua, gagasan utamanya apa? Paragraf yang ketiga, gagasan utamanya apa? Nah, dengan membuat tabel seperti ini memudahkan kita untuk menemukan gagasan utama dalam tiap paragrafnya. Menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Untuk dapat menentukan gagasan utama dari teks yang didengar tentu berbeda ketika kita menentukan gagasan utama dari teks yang kita baca. Mengapa? Karena untuk mendengar kita harus berkonsentrasi dengan pendengaran kita. Dengan cara dengarkan teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Catatlah kalimat utama yang kamu peroleh dalam teks yang dibacakan. Tentukan gagasan utama dari kalimat utama tersebut. Untuk mempermudahnya, kita bisa membuat dalam bentuk tabel, sehingga nantinya kita akan lebih mudah untuk mengembangkan gagasan utama tersebut. Menentukan informasi penting dari teks yang didengar. Agar kita mampu menentukan informasi penting, maka kita harus menyimak seluruh teks yang dibacakan oleh Bapak dan Ibu guru dengan sungguh-sungguh. Selain itu, kita harus mencatat informasi yang penting dalam bentuk poin-poin atau kata kunci. Jadi ingat, setiap kata, setiap kalimat
itu ada kata kunci. Apa fungsinya kata kunci? Memudahkan kita untuk mengingatnya. Kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang baru. Jadi, sebuah informasi apabila kita tuliskan kembali, bisa saja kalimatnya berubah sesuai dengan bahasa adik-adik sendiri. Tetapi ingat, isinya harus tetap sama. Kata-kata kuncinya harus tetap sama. Tujuan karangannya harus tetap sama. Tapi kalimatnya kita bisa menyesuaikan dengan kalimat daripada adik-adik semua. Karena setiap siswa mempunyai kalimatnya sendiri-sendiri. Menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Kita dapat menggali informasi dari teks non-fiksi yang kita baca. Kemarin kita sudah belajar apa itu teks non-fiksi. Ya, tentunya adik-adik masih ingat. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, tentunya semua masih ingat karena baru kemarin, baru di subtema 1. Kita dapat menentukan gagasan utama dari setiap paragrafnya. Setiap paragraf mempunyai gagasan utama. Gagasan utama itu bisa berada pada awal kalimat, atau tengah kalimat, ataupun akhir kalimat dalam setiap paragrafnya. Gagasan utama itu menggambarkan informasi penting yang terdapat pada paragraf. Ya. Membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Perkirakan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Ingat, kemarin teks non-fiksi dapat kita lihat isinya dengan melihat judulnya. Selain itu, kita harus membaca secara keseluruhan. Catatlah kembali informasi yang kamu peroleh. Tulis kembali persamaan dan perbedaan dua cara tersebut dalam bentuk diagram. Jadi, kita di sini yang pertama adalah membuat sebuah teks berdasarkan kata kuncinya, berdasarkan judulnya. Setelah itu kita baca dan kita buat lagi, kita tuliskan kembali kalimat-kalimat tersebut. Kemudian kita bandingkan apakah yang kita tulis dengan hanya melihat judulnya saja dan yang dengan membaca semua teksnya terjadi persamaan ataukah terjadi perbedaan. Kalau memang ada persamaan dan perbedaan, di sini kita bisa mengetahui sejauh mana persamaannya dan sejauh mana perbedaannya. Menyimpulkan isi teks. Kita dapat menyimpulkan sebuah teks non-fiksi. Untuk dapat menyimpulkan sebuah teks, kita perlu membaca keseluruhan teks seperti biasa. Setelah itu kita dapat mencatat kata kunci dan informasi penting lainnya. Pada pembelajaran selanjutnya, kita masuk ke muatan ilmu pengetahuan sosial. Pada pembelajaran 1 mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, kita semestinya memaknai proklamasi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain tertib waktu, disiplin diri, membersihkan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, serta menjaga kebersihan diri. Dan masih banyak lagi
kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan untuk memaknai proklamasi kemerdekaan tersebut. Upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum berupa pembangunan nasional, pembangunan secara keseluruhan. Apa saja yang dibangun? Yang dibangun yang pertama adalah jiwanya, kemudian badannya, kemudian baru fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Oleh sebab itu, adik-adik tentu ingat dengan lagu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, yang pertama kita harus membangun jiwa kita. Apa yang perlu dibangun di dalam jiwa kita? Iya, yang perlu dibangun adalah yang pertama semangat belajar dulu. Semangat belajar itu perlu dibangun. Kemudian baru badannya, kesehatannya, menjaga kebersihan tubuh, memperhatikan jarak, menggunakan masker agar terhindar dari virus corona dan lain sebagainya. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Membayar pajak dapat mendukung pembangunan bangsa. Pajak merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan lancar jika warga taat membayar pajak. Jadi contohnya jalan-jalan yang adik-adik lewati itu dibayar atau dibangun oleh uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Apabila masyarakat tidak tertib membayar pajak, maka pembangunannya akan terhambat. Selanjutnya untuk muatan IPA, ciri-ciri pubertas pada perempuan. Apa itu pubertas? Kemarin sudah kita bahas pada subtema 1. Ciri dan tanda pubertas yang pertama muncul atau ciri-ciri awal untuk pubertas pada anak perempuan, yaitu yang pertama payudara mulai tumbuh rambut di bagian pribadi tertentu, ya. Rambut di kaki dan lengan tumbuh lebih banyak pada beberapa anak perempuan, jadi tidak semua, ya. Kadangkala ada anak perempuan yang tangan dan kakinya tumbuh bulu-bulu halus. Setelah itu akan diikuti oleh tanda pubertas yang selanjutnya, yaitu payudara terus tumbuh dan menjadi lebih penuh. Sekitar 2 tahun setelah mulai pubertas, anak perempuan mulai mengalami menstruasi atau haid setiap bulannya. Ini perlu diperhatikan bagi anak-anak perempuan. Pada beberapa anak perempuan, rambut juga tumbuh di bibir atas dan ini adalah hal yang normal. Jadi kalau dilihat seperti kumis yang tipis, tapi beda ya dengan kumisnya bapak-bapak. Iya, adik-adik tidak usah khawatir. Jangan khawatir kalau nanti tumbuh rambutnya sama seperti kumisnya bapak-bapak. Enggak ya. Selanjutnya berkeringat lebih banyak dan mulai muncul jerawat dalam bentuk bintik putih hitam dan pustula yang biasa pecah atau mengalami erupsi. Nah, pada beberapa anak perempuan akan muncul jerawat. Nah, ini harus penting diperhatikan, jangan sampai nanti jerawat itu akan menimbulkan masalah yang serius di wajah kalian. Mengalami keputihan, tentu tidak semua. Anak perempuan tumbuh makin tinggi sejak mulai datang bulan, sekitar 5-7,5 cm tiap 1-2 tahun. Ini adalah rata-ratanya. Bobot bertambah seiring dengan perubahan bentuk, dengan pinggul melebar dan pinggang makin kecil.
Lemak tubuh makin banyak di punggung dan lengan bagian atas serta paha. Selanjutnya, ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Ciri dan tanda pubertas yang paling awal adalah rambut mulai muncul pada area pribadi. Ciri dan tanda pubertas yang muncul kemudian atau selanjutnya adalah rambut di bawah lengan atau ketiak mulai tumbuh. Keringatnya jadi tambah banyak. Bagian dada mulai tumbuh dan menjadi lebih bidang. Ya, dadanya menjadi lebar. Mengalami mimpi basah. Ya. Suara anak laki-laki pecah dan cenderung ngebas. Tidak cempreng seperti sebelumnya. Pada tahap awal, anak laki-laki merasa suaranya ngebas selama beberapa menit dan kembali cempreng di waktu berikutnya. Sama seperti anak perempuan, laki-laki juga kadang-kadang tumbuh jerawat. Tubuh makin tinggi sekitar 7-8 cm atau lebih tinggi dari perempuan. Ya, dan menjadi lebih berotot. Selanjutnya, menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas. Apa saja yang harus dilakukan oleh kalian apabila sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pubertas? Yang pertama tentunya mandi dan menggosok gigi secara teratur agar terhindar dari bau tidak sedap dan sakit gigi. Mengapa demikian? Karena keringatnya mulai bertambah banyak. Ya, wajah dan rambut yang sering terpapar debu harus dijaga kebersihannya supaya apa? Supaya tidak tumbuh jerawat. Pakaian yang digunakan sebaiknya yang menyerap keringat, ya, dan berganti secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur. Dan jangan lupa gunakan pakaian yang sopan dan disesuaikan dengan aktivitas kalian. Nah, bagi remaja putri, menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas, yang pertama harus mandi, menggosok gigi, mencuci muka, dan mencuci rambut secara teratur untuk mencegah tumbuhnya bakteri atau jamur sumber penyakit. Gunakan pakaian berupa rok atau celana serta atasan yang sopan. Pakaian yang digunakan sebaiknya dari bahan yang menyerap keringat. Nah, ini jangan lupa adik-adik perempuan kalau sudah masuki masa pubertas, gunakan pakaian atasan maupun bawahan yang sopan. Mengapa? Karena remaja putri yang sudah masuk masa pubertas itu mulai menarik daripada lawan jenisnya. Nah, maka menggunakan pakaian yang sopan itu termasuk salah satu menjaga diri. Jadi, secara keseluruhan apa saja yang dilakukan oleh remaja laki-laki dan perempuan saat masa pubertas? Yang pertama adalah melakukan pola hidup sehat. Yang kedua, mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Mengapa? Karena keringatnya mulai bertambah banyak. Yang ketiga, mencuci muka secara teratur supaya tidak tumbuh jerawat. Mukanya makin berseri-seri, ya. Memakai pakaian yang bersih. Mencuci rambut secara teratur. Dan secara tingkah laku ke hal-hal yang positif. Antara lain memilih teman yang baik. Karena kalau temannya baik, kita juga akan ikut menjadi baik. Jadi, kita harus pandai-pandai memilih teman. Menggunakan aplikasi jaring sosial dengan bijak. Nah, sebagai seorang remaja tentu tantangan untuk menggunakan aplikasi jaring sosial ini sangat tinggi sekali. Maka gunakanlah secara bijak. Pikirkan dengan baik sebelum melakukannya. Mempunyai hobi dan melakukan aktivitas yang positif. Ya, masih banyak aktivitas yang positif seperti berolahraga, bermain musik, dan lain sebagainya. Mendengarkan dan patuhilah nasihat orang tua, karena biasanya masa-masa pubertas itu adalah masa-masa labil yang mana emosinya mulai muncul. Mulai muncul keberaniannya. Keberanian untuk apa? Membangkang orang tua.
ya mulai susah diatur. Nah, maka dari itu kalian harus semenjak dini untuk sering-sering belajar patuh dan mendengarkan. Karena kalau kita sudah terbiasa mendengarkan dan mematuhi, maka setelah kita memasuki masa pubertas, kita akan mudah untuk dapat mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Mengapa demikian? Karena nasihat orang tua itu bukan untuk menjerumuskan anaknya. Nasihat orang tua itu adalah untuk kebaikan adik-adik semua, ya. Kemudian bentengi diri dengan agama. Biasanya kalau adik-adik sudah mulai masuk masa remaja itu sudah mulai sulit. Ya, ngaji sudah mulai berhenti. Ibadahnya apalagi. Nah, ini penting. Kalian tidak boleh meninggalkan diri dari agama, karena agama adalah salah satu hal yang dapat menghindarkan kalian dari hal-hal yang bersifat negatif. Selanjutnya kita masuk ke muatan seni budaya. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan atau mengajak. Masih ada yang ingat apa itu reklame? Ya, reklame berasal dari dua kata, yaitu re dan klame. Di semester 1 kita sudah belajar. Silahkan buka kembali bukunya apabila lupa. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersial dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis media, terdiri dari reklame audio, visual, dan audio visual. Reklame video visual dibagi dua berdasarkan pemasangannya, yaitu dalam ruangan dan luar ruangan. Reklame dalam ruangan biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Sementara reklame di luar ruangan biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang. Misalkan pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame, media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame yaitu baliho, billboard, spanduk, brosur, poster, dan katalog. Ya, perhatikan gambar beberapa contoh reklame media visual berikut. Nah, di sini ada baliho, billboard, poster, spanduk, brosur, dan katalog. Nah, kalau yang di pinggir jalan seperti ini namanya billboard yang besar. Ya, nanti kalian di buku tugasnya ya silahkan mengamati reklame berikut, ada di buku siswa. Ya. Kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ayo berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana dengan isi berupa himbauan kepada pelajar. Amatilah langkah-langkah membuat poster berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pada gambar berikut. Bisa krayon, kuas, buku gambar, penghapus, pensil, palet, air, dan cat air. Silahkan pilih media mana yang kira-kira mudah adik-adik pergunakan. Buatlah sketsa gambar yang disajikan. Buatlah dulu sketsanya, gambar oret-oretan atau gambar dasarnya dulu. Kemudian baru kita menebalkan. Ya, kalau sudah jadi sketsanya kita tebalkan dengan spidol. Setelah itu isilah bagian-bagian yang kita siapkan untuk membuat tulisannya. Di sini kita mau tulis apa? Ya. Kemudian baru kita warnai dan gambar poster siap untuk dipajang. Baiklah, pada
Kesempatan terakhir ini, seperti biasa, Pak Guru akan membacakan sebuah pantun. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan pantun. Buah manggis berwarna coklat, buah durian berduri-duri. Mari menuju masyarakat sehat, bersihkan lingkungan dan jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.